Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman semua, dimanapun berada, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting buat kalian semua, yaitu gagal bayar di aku laku, siap-siap di proses perdata. Seperti apa kawan-kawan? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan semua, bagaimana kondisi kalian? Sehat selalu ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian selalu dalam kondisi ikhlas menerima segala bentuk macam keadaan dan kondisi saat ini ketika kalian sedang gagal bayar. Teman-teman, saat ini saya akan membawakan salah satu materi yang cukup penting buat kalian semua, yaitu gagal bayar di aku laku, siap-siap untuk diproses secara perdata. Seperti apa? Nanti saya akan ulas ya kawan-kawan. Nah, sebelum saya melangkah ke video selanjutnya, saya ada informasi buat kalian semua, dimanapun berada. Kalian yang mau menjadi advokat, ataupun misalnya ada kerabat, saudara, teman yang membutuhkan informasi untuk menjadi seorang advokat, silahkan. Anda bisa gabung di PKPA gelombang ketiga, yaitu pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang bekerja sama dengan DPN Peradi. Silakan ya. Nah, ini informasinya. Nah, seperti ini kawan. Kalian bisa daftar ya segera nih ya, karena kelasnya akan dimulai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua yang saat ini membutuhkan informasi untuk menjadi seorang advokat, dan mudah-mudahan menjadi advokat yang handal. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ya materi kali ini terkait masalah gagal bayar di aku laku, siap-siap di proses perdata. Yuk kita simak. Nah, ini kan aku laku itu perusahaan yang besar, salah satu perusahaan peminjaman berbasis teknologi informasi ya. Ada payletternya juga. Dan ini adalah salah satu yang paling kuat. Aku laku itu boleh dibilang nomor satu, rajanya di Indonesia ya. Nah, kawan-kawan, banyak hal pertanyaan yang datang ke saya, baik melalui inbox, japri, bahkan tak sering melalui WA. Saya nggak tahu dapat nomor WA saya dari mana, yang menanyakan terkait masalah proses hukum yang akan dilakukan oleh perusahaan raksasa seperti aku laku. Dan kebetulan ini adalah informasi yang akan saya sampaikan ke kalian semua terkait masalah proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak dari aku laku, dari pihak payletter ini ya, khususnya dari payletternya. Nah, kalian simak ya seperti apa, karena ini adalah kiriman dari payletter Indonesia Aku Laku yang mengirimkan email kepada nasabahnya yang saat ini sedang gagal bayar. Kalian mau lihat ya, ini saya akan bacakan, setelah itu saya akan review biar kalian paham apa sih sebenarnya makna dari mengirim email seperti ini. Ya, saya akan bacakan ya. Payletter Indonesia Aku Laku, kepadanya ditutup ya. Ini kan alamat email privasi. Tagihan payletter, peringatan dari Aku Laku atau Lazada, nama undefined, tagihan ditutup, keterlambatan 64 hari terkait pasal 372 KUHP tentang penggelapan utang yang diberikan bisa disebut digelapkan karena si peminjam tidak mengembalikan uangnya. Maka data Anda akan kami proses hukum perdata. Jika tidak ada pembayaran masuk, setidaknya Anda bayarkan 50% dari total tagihan atau diambil keringanan diskon. Kami tunggu pembayaran maksimal Anda hari ini. Jadi, dari pihak Aku Laku, khususnya dari payletter ini, mengirimkan semacam teguran, semacam informasi juga. Ini bisa disebut informasi ya, ataupun teguran bisa, peringatan bisa, tapi tidak resmi ya. Jadi begini kawan-kawan, nih kita dari awal saja ada tagihan payletter peringatan dari Aku Laku atau Lazada, nama undefined, undefined, nama aja nggak dicantumkan buat siapa. Di sini kalian harus jeli sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mendapati hal seperti, pertama kali responnya adalah melihat
membaca, lalu Anda telaah. Jangan ditelan bulat-bulat. Jangan ditelan kalimatnya bahwa Anda sedang diproses secara hukum perdata. Bahwa Anda terkena pasal 372 tentang penggelapan. Walaupun dia bilang bahwa di sini tentang penggelapan utang yang diberikan bisa disebut penggelapan karena si peminjam tidak mengembalikan uangnya. Enggak. Jangan dulu melihat kalimat-kalimat yang serem-serem, tapi telaah dulu, lihat dulu. Tertujunya kepada siapa? Makanya saya bilang, respon Anda yang paling utama. Responlah segala sesuatu itu dengan teliti, dengan cermat, ditelaah dulu Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Jangan dikedepankan paniknya. Panik taruh dulu di belakang, paniknya digendong dulu deh. Ya, Anda di depan. Anda lihat dulu, apa isinya? Ini aja dari nama saja undefined. Ya, namanya aja tidak terisi, tidak terdefinisi gitu kan. Kalau diharfiahkan secara bahasa Indonesia. Lalu di sini juga keterlambatan 64 hari dan dia ngancam-ngancam ataupun nge-warning bahwa Anda sebenarnya sudah masuk kategori 372 penggelapan. Penggelapan apanya yang digelapkan? Nah, di sini bahwa maka data Anda akan kami proses secara hukum perdata. Jika tidak ada pembayaran masuk, setidaknya Anda bayarkan 50% dari total tagihan atau ambil keringanan diskon. Nah, maknai. Makanya saya bilang, maknai setiap Anda menerima apapun dari pihak DC Pinjol. Jangan Anda telan bulat-bulat kalimat-kalimat yang membuat Anda down, Anda stres. Maknai dulu, lihat dulu. Ya, ini nih saya akan bacakan sekali lagi. Maka data Anda akan kami proses hukum perdata jika tidak ada pembayaran masuk. Setidaknya Anda bayarkan 50% dari total tagihan atau ambil keringanan diskon. Nah, jadi mereka sudah bilang bahwa bayarlah minimal 50% atau diskonnya. Anda gunakan diskonnya. Itu kalimatnya ya yang saya cerna. Nah, kalian harus cerna nih ya. Maka data Anda akan kami proses hukum perdata jika tidak ada pembayaran masuk, setidaknya Anda bayarkan 50% dari total tagihan atau ambil keringanan diskon. Jadi mereka berharap Anda mengambil keringanan diskon atau 50%-nya itu, lalu mereka tidak akan memproses secara hukum perdata. Nah, inilah ya kunci utama. Pokok dari pesan ini adalah agar Anda segera bayar. Mereka tuh ngemis agar Anda bayar. Mereka memohon-mohon agar Anda bayar. Sebenarnya di sana kalimat utamanya. Bukanlah masalah Anda akan digugat secara perdata, tapi mereka meminta Anda membayar. Karena dengan Anda membayar berarti mereka masuk target. Dengan Anda membayar berarti mereka gajian. Dengan Anda bayar berarti mereka dapat insentif. Makanya di kalimat akhir, coba cermati lagi, sekali lagi, telaah ya. Kami tunggu pembayaran maksimal hari ini. Kami tunggu pembayaran Anda maksimal hari ini. Pasti akan seperti itu kalimat-kalimat yang mereka lontarkan. Mereka hanya memutar-mutar kalimat. Seolah-olah kalimat yang disajikan kepada Anda, yang Anda baca, itu membuat Anda ketar-ketir. Itu tujuan utama mereka itu. Saya sudah bilang dari sejak dulu dalam video-video saya sebelumnya. Saya kasih tahu kalian bahwa mereka tujuan utamanya adalah membuat pikiran Anda kalut dulu, membuat ketar-ketir dulu, membuat psikologis Anda itu nggak nyaman. Dengan posisi seperti ini, tentunya ada Anda dua pikiran ya. Saya harus bayar. Bayarnya gimana, nggak punya duit, artinya gali lubang tutup lubang, artinya minjem utangan di yang lain, daripada saya berkasus secara perdata, saya diajukan gugatan karena maksimalnya hari ini. Nah itu, kalau teman-teman yang baru gagal bayar, saudara kita yang baru menjalani gagal bayar, baru menunggak, pasti menerima seperti ini bukan kepalang paniknya, pasti akan menyita mentalnya, menyita pikirannya, menyita semua produktivitas dia. Harusnya dia bekerja dengan maksimal, dengan nyaman. Lalu mereka terganggu hanya gara-gara kayak gini. Gara-gara kalian meresponnya yang kurang tepat. Saya bilang, responlah. Segala sesuatunya jangan panik. Responnya slow saja kawan. Ini masalah hutang piutang. Ini perkara utang piutang, bukan perkara Anda bersalah, hal-hal yang akan bisa dipidana penjara. Misalnya Anda membunuh, ya wajar kalau misalnya Anda takut karena Anda sudah melakukan suatu kesalahan yang memang dilarang oleh negara, melakukan tindakan pidana pembunuhan. Ini bukan, kalau ini masalah utang. Sudah dijelaskan, ini utang piutang. Lagian, ini dikirimnya pun lewat email.
Dan tidak ada kalimat-kalimat yang fikir saya, menurut saya tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Hanya kalimat nada tekanan bahwa kami akan proses hukum perdata, jika tidak ada pembayaran masuk, ya proses saja. Silahkan diproses. Makanya saya bilang, cuekin aja, abaikan aja. Mereka berbagai cara akan dilakukan, kawan. Dengan cara-cara apapun mereka akan tempuh. Yang penting mereka mendapatkan target. Yang penting Anda bayar. Yang penting Anda memasukkan pembayaran. Dan mereka mendapatkan bukti bayar. Lalu bukti bayar itu mereka gunakan sebagai bukti bahwa mereka sudah bekerja. Sudah bisa ngepressure kalian untuk bayar. Dan akhirnya bukti tersebutlah yang akan disetorkan ke pimpinannya atau ke atasan atau yang memberi tugas. Lalu di awal bulan mereka gajian. Seperti itu, siklusnya kayak gitu. Jadi Anda adalah objek penderitanya, Anda akan dicecar habis-habisan, lalu mereka maki-maki Anda, mengancam Anda akan prosedur secara hukum lah, secara pidana, secara perdata. Lalu Anda kasakusuk ke sana kemari, Anda mengupayakan bayar, Anda bayar, lalu bukti store bayarnya Anda fotokan ke mereka, lalu Anda kirimkan ke mereka, selesai sudah. Itu. Mereka tidak akan pernah ngejar lagi Anda ya, kecuali nanti Anda masih ada cicilan berikutnya. Mereka akan terus tetap kejar. Seperti itu, kawan. Itulah yang mereka inginkan. Dan itulah yang menimpa Anda saat ini. Pahami ya? Nah, tentunya Anda sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan kalian memahami semua ya, kawan-kawan. Karena semuanya itu kembali ke kalian. Banyak hal teman-teman tidak mau belajar. Yang saya lihat tidak mau belajar. Tidak mau melihat pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lainnya. Wadah atau grup di paguyuban membasmi pinjol saya rasa cukup. 21.000 orang di sana yang bisa kalian menempa diri di sana. Menempa pengalaman-pengalaman kawan-kawan lainnya. Kawan-kawan lain banyak sharing, banyak dikunjungi pinjol ini, pinjol itu, pinjol mana lagi. Di sana semuanya ada, baik legal ataupun ilegal. Dengan tingkat kekerasan yang luar biasa, ada yang caci maki, ada yang dipermalukan, disebar-sebar fotonya, setengah bugil, semuanya ditampilkan loh di grup Facebook tersebut. Belum lagi saya kasih kalian video-video yang setiap hari diupdate. Ini untuk membuat mental kalian tumbuh lagi, untuk menumbuhkan mental kalian yang kemarin sempat hancur, sempat ambruk, sempat tumbang. Nah ini saya kasih sarananya, silahkan. Atau kalian yang misalnya di grup Facebook, saya belum puas nih, belum bisa intensif ya untuk ngobrol dengan sesama korban lagi. Kalian silahkan, kalian saya sediakan di grup Telegram, grup yang memang bisa lebih intens lagi. Kalian di sana bisa ada terapi syukur. Kalian juga di sana bisa ngobrol lebih privasi lagi, lebih asik lagi. Silahkan, semuanya gunakanlah, free. Saya tidak pernah ngecas biaya. Saya tidak pernah minta bayaran sedikit pun untuk Anda bisa bergabung, baik itu di grup Facebook, di grup Telegram. Free semuanya, kawan. Untuk membangun mental kalian. Saya nggak pernah mata duitan, minta duit kalian hanya untuk bergabung di beberapa grup yang saya buat. Silahkan, gunakan fasilitas tersebut. Silahkan. Untuk membangun mental kalian, apa sih yang tidak saya lakukan? Please ya, jaga mental kalian. Belajar banyak, lihat-lihat di grup, scroll di grup seperti apa, biar kalian lebih banyak pemahaman, lebih banyak ilmu, lebih banyak wawasan yang kalian dapat, yang kalian tangkap. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan kalian benar-benar bisa memahami terkait masalah ancaman. Akan dilakukan prosedur hukum perdata. Kalau misalnya Anda diancam seperti itu, ya sudah. Anda diam saja, Anda cukup menunggu. Menunggu sampai mereka benar-benar melakukannya. Apakah mereka akan melakukan? Apakah perusahaan besar seperti aku akan melakukan? Akan menyeret, menggugat nasabahnya secara hukum perdata? Kita lihat saja. Karena tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan proses atau berproses secara perdata. Secara menggugat di pengadilan negeri. Tidak mudah, kawan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Berapa utangnya, berapa nilai utangnya. Itu pun akan menjadi pokok pembahasan sebelum mereka melakukan gugatan atau pragugatan. Tentunya mereka selain melakukan seperti ini, mereka akan mengirimkan somasi yang tertuju kepada kalian, ke rumah kalian, ke alamat pada saat pengajuan. Itu baru prosedur yang benar. Lalu setelah Anda disomasi beberapa kali, Anda tidak merespon, lalu akan datanglah surat gugatan. Kalau mereka menggugat, surat gugatan yang akan diantarkan oleh orang atau pihak dari pengadilan negeri, bukan dari pihak pinjolnya.
Jadi ini masih jauh sekali, masih sangat jauh. Bahkan teman-teman yang menerima somasi pun dari advokat, dari kuasa hukum si pihak pinjaman online yang sudah ditunjuk oleh pinjol ini, si kuasa hukum, dan mengirimkan surat somasi berlembar-lembar berikut dengan surat kuasa dari pihak direksi kepada si pihak pengacara atau kuasa hukumnya tersebut, fine-fine saja. Sampai ada yang berapa bulan pun setelah menerima surat, fine-fine aja. Toh, kenapa kalian takut menerima hal semacam ini? Please ya, upgrade diri kalian. Banyak nonton tayangan-tayangan saya, video-video terdahulu ada 500 lebih. Atau kalian banyak berinteraksi di grup Facebook, silahkan. Di sanalah kalian akan terbuka wawasannya, terbuka ilmu pengetahuannya bahwa oh seperti ini ya. Kalau ngadepin pinjol legal, oh pinjol legal itu sebenarnya seperti ini, pinjol ilegal itu seperti ini. Kalian akan tahu di sana wadahnya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau kalian mengerti, kalian paham, tolong ya kasih feedback. Saya minta feedback aja dari kalian dengan cara tulis di kolom komentar. Saya paham Pak, saya mengerti, dan saya siap. Seperti itu saja kawan. Itu merupakan afirmasi positif yang ketika kalian ucapkan bahwa saya paham, saya mengerti, saya siap, itu adalah benar-benar akan melekat dalam diri Anda bahwa Anda memahami, Anda benar-benar paham dan mengerti, lalu Anda siap, saya siap untuk menerima segala macam kemungkinan yang terjadi. Menerima apapun yang terjadi saat situasi gagal bayar. Kita nggak boleh menghindar kawan. Jangan pernah sekali-kali Anda menghindar dari cara-cara penagihan. Hadapi penagihan. Mereka datang, Anda terima, lalu Anda periksa seluruh dokumennya. Dokumennya lengkap atau nggak, ada di ulasannya video sebelumnya. Setelah itu kalau emang nggak lengkap, silahkan suruh pulang. Kalau lengkap, Anda tinggal bilang bahwa saya nggak ada dana, saya belum siap untuk membayar, dan saya tidak pernah menjanjikan kapan saya akan bayar. Jangan pernah janjikan kapan Anda akan bayar. Paham ya? Oke, silahkan ditulisnya di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua, menjadi penenang buat kalian, menjadi penyejuk buat diri kalian. Karena saya yakin, setiap video yang saya ulas, yang saya tampilkan, yang saya tayangkan, setiap hari ada 2 video. Mudah-mudahan itu benar-benar menggali kembali semangat kalian yang kemarin sempat redup, yang kemarin sempat Anda ketakutan, Anda sempat, ya nggak karuan lah ya, psikologis kalian, nggak karuan lah ya. Benar-benar kalian tuh dibuatnya udah susah di siang hari kalian malu, di malam harinya kalian udah bingung, mau berbuat apa, besok lagi jatuh tempo, lusanya jatuh tempo, minggu depan jatuh tempo. Nah, inilah saatnya kalian untuk mengupgrade diri ya, rubah segala macam ketakutan kalian. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang harus ditakutkan? Tidak ada ketakutan yang boleh bersemayam di dalam diri Anda. Ketakutan itu adalah ciptaan Anda sendiri, diciptakan oleh kalian sendiri. Ketakutan tersebut sebenarnya menggunung ya. Dari mulai ketakutan yang kecil Anda simpan, bukan Anda lepas. Lalu ketakutan kedua Anda simpan lagi, makin menumpuk. Besoknya ketakutan ketiga makin numpuk, akhirnya membludak dan bikinlah stres. Akhirnya mental Anda jatuh dan Anda terpuruk. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ya seperti itu. Oke kawan-kawan, itu saja mau saya bagikan. Seperti biasa, saya mengajak kalian untuk sama-sama kita beristighfar ya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apapun yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, Allah memberikan ampunan. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah memberikan rezeki-rezeki yang terbaik, kemudahan, kelancaran, apapun aktivitas yang kita kerjakan. Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semua yang memang benar ingin hijrah, ingin tobat, tidak mengulangi lagi, tidak terjerumus lagi, benar-benar untuk meninggalkan segala macam bentuk riba ini. Yuk, kita sama-sama beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Ini adalah sesi yang terbaik dalam setiap video-video yang saya tayangkan. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman semua, dimanapun berada, kita tundukkan kepala, kita melihat kondisi kita yang sudah lalai atas perintah-perintah Allah, yang saat ini kita sudah lemah, kita sudah disiksa secara batin, kita sudah dipermalukan akibat kita terjerumus ke dalam riba pinjol yang tanpa kita sadari. Mudahnya kita dapat, sangat cepat, sangat instan, tapi masalahnya berlarut-larut. Bahkan
hampir menghancurkan hidup kita semua, memporak-porandakan hubungan baik dengan teman, dengan kerabat, dengan sahabat. Hancur akibat mereka juga ikut terkena getahnya akibat pinjol yang kita lakukan. Mereka ditelepon, mereka diancam sebagai kontak darurat. Mereka tidak nyaman. Yuk teman-teman, kita hindari pinjaman online. Kita kembali ke kehidupan di mana pinjaman online tidak ada, di mana tidak adanya pinjaman online di muka bumi ini. Teman-teman, hidup nikmat tanpa riba pinjol, itu hidup yang kita dambakan. Kita sama-sama hijrah, kita belajar untuk hijrah, belajar untuk tobat. Kita laksanakan kapan lagi kawan-kawan, jangan ditunda. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami belum bisa mentaati perintah-Mu. Kami belum taat atas perintah-perintah untuk menjauhi riba, khususnya riba pinjol yang saat ini menimpa kami semua, menjadi musibah buat hidup kami semua. Ya Allah, dekatkan rezeki-Mu yang halal, jauhkan rezeki-rezeki-Mu yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, buatlah seluruh ikhtiar, usaha, pekerjaan yang kami lakukan, yang kami lalui, buatlah semuanya lancar, buatlah semuanya mudah ya Allah. Berikan juga kami kemampuan untuk menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dan maksimal, dan sehatkan kami semua, sehat raga, sehat mental ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan buat kalian semua. Jangan lupa, buat kalian yang belum mendukung dan mensupport channel ini, tolong ya bantuannya. Karena mendukung atau mensupport channel ini gratis, tidak berbayar sama sekali, yaitu dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Artinya Anda update, pasti Anda akan diberitahu. Dan mohon kiranya, sudi kiranya Anda membagikan video ini ke berbagai media sosial Anda, ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Karena insya Allah ketika mereka sampai di tangan mereka video-video seperti ini, karena Anda share, Anda berikan ke mereka, insya Allah ketika mereka diubahkan, ketika mereka tobat, ketika mereka hijrah, ketika mereka sudah tidak takut lagi, dan mereka punya semangat yang tinggi untuk hijrah dari riba pinjol, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.